Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, koalisi perubahan untuk Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 itu sudah resmi terbentuk. Resminya ini masih dalam tanda petik sampai kemudian bisa mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tapi yang menarik, kita ingin tahu sebenarnya soliditas ya. Apakah memang tiga partai ini solid untuk mendukung Mas Anies mendaftar sampai ke KPU dan menjemput kemenangan di Pilpres mendatang. Kenapa kita ingin mengupas ya soliditas tiga partai ini? Karena memang gangguan ya, rayuan atau penjegalan itu amat sangat mungkin terjadi yang membuat koalisi ini bisa tidak sampai kepada ujung kemenangan. Ini menurut para pihak yang skeptis dan pesimis. Jadi ada banyak orang, ya mungkin kita menyebutnya jumlahnya karena lebih dari satu ya banyak ya. Nah, ada banyak orang yang diam-diam itu sebenarnya berharap dan berdoa dan berikhtiar dengan berbagai cara agar koalisi perubahan ini tidak solid. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Misalkan salah satunya itu adalah merayu habis-habisan. Kalau tidak bisa dirayu, ya di-pressure, ditekan habis-habisan supaya dia balik kanan ya dari koalisi perubahan. Karena problemnya ketika ada satu partai saja keluar dari koalisi ini, maka presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang syaratnya 20% jumlah kursi di Senayan atau 25% jumlah suara sah nasional agar bisa mendukung dan mengusung bakal calon presiden di Pilpres mendatang itu bisa batal karena jumlahnya itu tidak mencukupi syarat 20%. Nah, apalagi kita lihat pencalonan Mas Anies atau dukungan Mas Anies dari tiga partai ini memang berlangsung agak dramatis gitu. Mas Anies ini memang figur yang ibaratnya akan naik ke puncak gunung, tetapi di sepanjang jalan itu ada begitu banyak serangan, gangguan, penjegalan, bahkan fitnah. Kemudian terkait dengan koalisi ini banyak orang yang itu tadi berharap, berdoa, berikhtiar dan tidak yakin bahwa koalisi perubahan ini akan terjadi. Jadi kalimatnya itu kalau ada diskusi di publik ya bahasa pasarannya itu emang Anies akan dapat tiket gitu. Emang Anies jadi maju dan didukung partai-partai. Emang Anies popularitas dan elektabilitasnya akan semakin tinggi atau tidak anjlok pasca ia tidak lagi menjadi gubernur. Jadi sikap skeptis dan pesimis itu terbantahkan satu persatu ketika ternyata pasca gubernur popularitasnya malah naik, elektabilitasnya juga trennya naik. Nah, dukungan partai juga satu persatu itu mulai muncul ya. Sejak nama Anies secara resmi disebut namanya dalam satu
partai, yaitu di bulan Juni 2022 oleh Nasdem, ketika Nasdem menyebut 3 nama itu, Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Nah, kemudian sejak itu orang masih tetap skeptis. Nah, dukungan Nasdem juga kemudian itu berlangsung agak dramatis, karena ada beberapa hari sebelum tanggal 3 Oktober itu ada drama di KPK, yakni gelar perkara yang diikuti oleh kunjungan pimpinan KPK ke BPK, konon katanya membahas soal audit Formula E dan permintaan KPK untuk audit per Formula E. Nah, tanggal 3 Oktober itu resmi Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Nah, dari Oktober itu, November, Desember, itu juga orang tidak yakin dengan dukungan partai-partai kepada Mas Anies, tetapi tanggal 26 Januari mendadak juga ya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, ya Ketua Umum Partai Demokrat, tiba-tiba mengirim ya kepada media massa pernyataan resmi dia sebagai Ketua Umum untuk mendukung Mas Anies. Jadi secara resmi Ketua Umum menyampaikan Partai Demokrat itu bergabung dengan koalisi bersama Nasdem. Mereka menyebutnya koalisi perubahan untuk mendukung dan akan mengusung Anies Rashid Baswedan. Jadi ini juga agak mendadak itu. Ya memang sebelumnya ada drama pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan di London, kemudian di pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi di istana, secara diam-diam tidak diliput media. Terus Surya Paloh ketemu lagi Luhut, kemudian pejabat teras Nasdem itu berkunjung ke koalisi Gerindra PKB, Bang Surya juga bertemu dengan Erlangga Hartarto di Partai Golkar gitu. Nah, drama-drama itu kemudian diintercept oleh AHY dengan memberikan pernyataan resmi bahwa Partai Demokrat mendukung Mas Anies. Nah, itu tanggal 26 Januari. Tanggal 30 Januari, sebuah press conference di dekat Bandar Udara Soekarno-Hatta sana, menyusul PKS yang menyatakan resmi mendukung dan akan mengusung Mas Anies. Nah, dramatisnya itu karena didahului oleh pertemuan tim kecil, kemudian tiba-tiba ada berita media dari media relationnya PKS akan ada jumpa pers sepulangnya Mas Sohibul Iman dari PKS yang bertemu pejabat teras PKS di Turki, di Istanbul. Tidak disebutkan secara spesifik di Istanbul itu untuk acara apa, tapi sepertinya Ketua Umum PKS Mas Ahmad Saihu bersama Ketua Majelis Suronya Salim Segaf Al-Jufri itu di sana, kemudian disusul oleh Mas Sohibul Iman, dan kemudian pulangnya yaitu tadi pernyataan resmi dukungan PKS ke Mas Anies. Nah, drama ini yang membuat publik terhenyak, ternyata Mas Anies sudah mendapatkan tiket presidensial threshold yang sudah melampaui 20%. Nah, soliditas ini karena drama-dramanya itu banyak, orang masih membangun sikap pesimis, skeptis, membangun harapan dan doa serta berusaha bahwa
ya menghibur diri mungkin ya, wah ini nggak solid ini, belum tentu mereka ini kompak. Tapi kalau kita lihat misalkan Nasdem, relasi atau hubungan organisasi maupun personal antara Mas Anies dengan Bang Surya itu sudah dalam dan berlangsung lama. Ini kenapa menurut Nuriswan Channel koalisi ini pasti solid, insya Allah pasti solid gitu. Jadi untuk para pendukung Mas Anies nih, jadi relasi Mas Anies dengan Bang Surya itu dalam, ya, jauh sebelum adanya Ormas Nasdem dan Partai Nasdem. Mas Anies itu sudah memandu acara di Metro TV. Jadi hubungannya itu udah sangat dekat, apalagi dia merupakan salah satu pendiri atau deklarator Ormas Nasdem, bahkan ialah termasuk yang salah satu yang merumuskan konsep restorasi Indonesia dan bahkan membacakannya di deklarasi Ormas Nasdem tersebut. Ya. Tetapi kemudian Ormas Nasdem berubah menjadi Partai Nasdem, Mas Anies nggak ikut tuh. Karena mungkin passion dan dunianya itu belum pas momentumnya ia masuki untuk menjadi aktivis partai. Nah, hubungan ini memperkuat analisis saya bahwa ini hubungan yang amat sangat panjang dan dalam. Yang kedua, Nasdem sudah secara terbuka, resmi, dan bahkan hingga kini melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mensosialisasikan atau memfasilitasi Mas Anies bertemu dengan kader Partai Nasdem dan masyarakat di beberapa wilayah. Ya, kawan baik udah pasti tahu di Medan, di Bandung, di Ciamis, di Tasik, terakhir ini di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, serta Kalimantan Selatan. Jadi tour of Kalimantan nih terakhir ini, dan itu bekerja sama dengan salah satunya Nasdem, bahkan terakhir itu dengan Pemuda Pancasila itu, dan pertemuan simpul relawan. Jadi kalau ada orang yang masih berkeyakinan bahwa Nasdem akan balik kanan dan nggak lagi bergabung dengan koalisi perubahan, itu mimpi di siang bolong atau mungkin harapan yang tidak masuk akal sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Partai Demokrat selama hampir 10 tahun ini berjuang di luar pemerintah. Jadi PKS dan Demokrat itu the only choice itu bergabungnya dengan Mas Anies dan Nasdem gitu. Karena udah 10 tahun mereka ini kedua partai ini berada di luar pemerintahan. Kalau kedua partai ini ya menyeberang, bergabung dengan dalam tanda petik koalisi pemerintah, bergabung dengan Jokowi, bergabung dengan calon presiden yang didukung dan di-endorse oleh Pak Jokowi, apa kata dunia nanti? Gitu. Jadi sebenarnya PKS dan Demokrat juga ini amat sangat membutuhkan Nasdem, ya. Tapi Nasdem juga tidak mungkin bergerak sendirian tanpa mengajak dua partai ini. Karena partai yang lain itu sudah terkunci, memang didesain untuk terkunci itu. Ya KIB sudah boleh dikatakan tidak bisa dirayu lagi, kecuali mungkin ada momentum perubahan yang terjadi yang memaksa mereka bubar dan kemudian bergabung dengan capres yang lain, termasuk misalkan Mas Anies. Gerindra PKB juga sudah menandatangani kesepakatan. PDIP masih wait and see. Jadi the only choice untuk tiga partai ini memang mau tidak mau membangun kedaulatan koalisi sendiri, tiga partai ini, dan mensolidkan. Cuman pertanyaannya kapan deklarasi resmi bareng? Itu pertanyaan begitu banyak dari publik, karena
publik ini sedang bersemangat mendukung Mas Anies, tetapi ketiga partai ini belum mereka lihat para ketua umumnya itu menandatangani kesepakatan. Ya, kesepakatan itu harus ditandangi oleh para ketua umum atau dengan cara deklarasi bareng. Nah, publik akan semakin yakin dan percaya dan memiliki semangat tinggi jika ada momentum satu, penandatanganan kesepakatan para ketua umum untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, itu deklarasi bersama. Ya, deklarasi bersama itu tanpa harus bersama cawapres yang akan diusung. Deklarasi bersama untuk mendukung Mas Anies. Nah, ini konon katanya PKS itu tanggal 24 Februari akan melakukan rakernas, dan di forum itu informasinya akan mendeklarasikan secara resmi. Demokrat ya mungkin akan menyusul, tapi dua itu, penandatanganan prasasti pencalonan Mas Anies oleh para ketua umum yang kemudian diumumkan kepada publik, dan deklarasi bersama. Kita tunggu kapan deklarasinya dong, biar para pendukung Anies itu makin bersemangat tuh. Kalau enggak ya dia masih harap-harap cemas gitu. Demikian kawan baik, itulah analisa untuk soliditas koalisi perubahan dan kesinambungan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita tunggu saja perkembangannya di minggu-minggu dan bulan mendatang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.